Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih yang untuk yang sudah bergabung hari ini dalam pembelajaran daring. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya oleh Ayu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah dipimpin doanya oleh Ayu. Nah anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin kita dapat bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring di hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya nak ya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, belum bisa bertatap muka dan belajar seperti biasanya. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran dari Ibu. Nah, anak-anak, Ibu harapkan walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap mematuhi atau melaksanakan 3M. M yang pertama masih ingat tidak? Apa itu ya? Mencuci tangan pintar, memakai masker alam pintar, dan menjaga jarak. Baik, semuanya hebat. Hindari kerumunan pintar. Nah, anak-anak tadi Ibu telah mengirimkan link absensi. Apakah kalian sudah mengisi semuanya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Pintar. Terima kasih sudah mengisi. Terima kasih sudah mengisi link absensi. Berdasarkan link absensi yang Ibu rekap di hari ini, alhamdulillah kita masuk semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan semuanya menyanyikan dengan penuh semangat ya nak ya. Bu Guru, Ojan Ibu. Ojan, kenapa Ojan? Gak bisa kodanya. Oh ya sudah, digabung saja berdua dengan Raka yang tidak bisa ya nak ya. Dah, jangan ribut ya, pinter ya, berdua ya nak. Baik anak-anak, apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya.
Untuk Indonesia Raya merdeka, tanahku negeriku yang Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Ibu harapkan kalian dengan menyanyikan lagu dengan penuh semangat, semangat juang kalian untuk belajar pun menjadi terpacu, menjadi bertambah. Jangan sampai kalian kalah dengan teman-teman ataupun kalah dengan adanya pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap semangat. Zaman dulu para pejuang kita, para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, semua berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, coba perhatikan, terlihat jelas tidak? Nah, anak-anak sudah muncul gambarnya? Sudah. Ada gambar apa itu, Nak? Kelinci. Ada gambar kelinci. Nah, coba sekarang kalian sebutkan ciri-ciri hewan tersebut. Apa ciri-ciri dari kelinci? Ada yang tahu? Berkaki empat. Pinter. Kupingnya ada dua, Bu. Kupingnya ada Tulang belakang. Wah, hebat sekali bertulang belakang. Terima kasih. Hebat sekali yang sudah menjawab. Mulai tadi memiliki kaki, memiliki telinga, dan bertulang belakang. Nah, anak-anak, bertulang belakang ini biasa kita sebut dengan vertebrata. Di mana untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 dalam pembelajaran kelima, di mana dalam pembelajaran kelima ini kalian akan mempelajari pertama yaitu tentang IPA. Di sini nanti Ibu akan ajarkan bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata. Selanjutnya di dalam bahasa Indonesia Ibu harapkan kalian nanti bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf pada bacaan yang telah Ibu kirimkan pada bahan ajar di WhatsApp grup ya Nak ya. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah SBDP, di mana nanti di dalam SBDP ini kalian akan membuat cerita bergambar dari beragam corak gambar yang tersedia. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran ini dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik ya Nak ya. Ibu memiliki video pembelajaran. Kalian tolong amati dan simak dengan baik ya Nak ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu.
Sebentar ya nak ya. Tematik kelas 5, tema 1, subtema 1. Sudah terdengar belum nak? Sudah. Ibu ulangi ya sebentar. Tematik kelas 5, tema 1, subtema 1. Pembelajaran 5, ciri hewan vertebrata beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Ada banyak jenis hewan yang hidup dan tersebar di seluruh dunia. Hewan bisa dibagi ke dalam kelompok vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Hewan vertebrata dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu reptil, aves atau burung, amfibi, ikan, dan mamalia. Yuk kita cari tahu ciri hewan vertebrata, kelompoknya, dan contohnya. Ciri hewan vertebrata. Walaupun punya tulang belakang, bukan berarti semua hewan vertebrata merupakan hewan yang punggungnya tegak. Tulang belakang pada hewan jenis ini berfungsi untuk menopang tubuhnya. Tulang belakang ini juga tersusun dari ruas-ruas tulang yang membentuk hewan vertebrata bisa bergerak dengan leluasa. Ciri lainnya dari hewan jenis ini adalah punya 3 bagian tubuh, yaitu kepala, batang tubuh, dan anggota badan termasuk lengan dan kaki. Hewan vertebrata juga ada yang bisa berenang, berlari, terbang, melompat, memanjat, atau merayap. Kelompok hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yuk kita mengenal satu persatu beserta contohnya. 1. Reptil. Reptil termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata yang bernafas dengan paru-paru. Hewan ini punya sisik yang kering di tubuhnya dan cangkang telur yang kasar. Sampai saat ini ada sekitar 8.300 spesies reptil di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Contoh hewan yang termasuk reptil adalah kura-kura, buaya, kadal, dan ular. 2. Aves atau burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang punya sayap, paruh, dan tubuhnya dipenuhi bulu. Saat tidak sedang terbang, burung bernafas menggunakan paru-paru, lalu burung akan menyimpan udara di pundi-pundi udara untuk bernafas saat terbang. Diperkirakan saat ini ada sekitar 9.600 spesies burung yang tersebar di seluruh dunia. Contoh hewan yang termasuk burung adalah elang, merpati, kolibri, merak, dan lain-lain. 3. Amfibi. Hewan amfibi berarti bisa hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Di penjuru bumi ada sekitar 7.300 spesies amfibi. Hewan ini punya tubuh yang lembab, kulit berpori yang bisa ditembus cairan, dan telur yang lembut. Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan salamander. 4. Ikan. Ikan juga termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Ada ikan yang tinggal di air tawar, air laut, maupun air payau. Ciri-ciri ikan antara lain bernafas dengan insang dan punya sisik yang basah. Ada ikan yang bertulang rawan seperti hiu dan ikan pari. Ada juga ikan yang bertulang keras seperti tuna dan ikan kembung. 5. Mamalia. Mamalia punya ciri tubuh yang berambut atau berbulu, punya kelenjar mamae dan rahang bawah yang tersambung dengan tengkorak. Berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, bayi mamalia mendapatkan nutrisi dari susu yang dihasilkan induknya. Saat ini ada sekitar 5.000 spesies mamalia, diantaranya kucing, beruang, gajah, paus, dan lumba-lumba. Wah, ternyata banyak hewan vertebrata di sekitar kita ya.
Hewan vertebrata apa lagi yang teman-teman tahu? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk... Nah, baik. Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, Sudah. tadi dalam video itu menceritakan tentang apa, Nak? Burung. Ada burung. Selain burung ada apa lagi? Paus, lumba-lumba. Mata. Paus, Beruang. Pintar sekali. Nah, itu merupakan... Assalamualaikum Bu, baru masuk baru isi kuota. Iya, tidak apa-apa. Ikuti pembelajaran dengan baik ya. Tolong videonya. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video yang telah Ibu berikan, itu merupakan contoh beberapa hewan vertebrata, mulai dari burung, katak, lumba-lumba. Tadi apa lagi? Ikan apa? Hiu. Ikan hiu. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkannya. Di sini ada gambar apakah ini? Kelinci. Kelinci pun tergolong hewan bertulang belakang atau kita sebut dengan vertebrata. Coba sekarang bacakan yang ada ditampilkan oleh Ibu. Terlihat atau tidak, Nak? Muslimah, tolong bacakan karakteristik kelinci yang pertama, Nak. Ayu, bisa? Tergolong. Ya, silahkan lanjutkan Muslimah. Tergolong hewan vertebrata adalah tergolongan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua apa, Nak? Gerakannya lincah dan cepat. Selain itu yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. nah untuk yang terakhir, yang keempat yaitu Berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya atau disebut sebagai hewan mamalia. Nah, betul sekali. Anak-anak, di mana kelinci tersebut merupakan contoh hewan vertebrata yang kalian bisa temui di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang contoh dan ciri-ciri karakteristik dari hewan vertebrata? Ada yang mau ditanyakan, Pintar? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Di sini kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, Nak ya. Untuk LKPD kegiatan yang pertama. Di sini kalian nanti merupakan tugas mandiri, jadi dikerjakan sendiri. Kalian buka linknya di WhatsApp grup ya, Nak ya. Sudah Ibu kirimkan? Sudah. Baik. Sudah. Baik.
Jika ada di WhatsApp grup, sekarang kalian coba kerjakan lembar LKPD kegiatan 1 ya Nak ya. Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakannya. Jika ada yang kesulitan, silahkan bertanya dengan Ibu. Sekarang dikerjakan ya Nak ya, semangat! Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Jika sudah selesai, tolong diaktifkan videonya, Nak. Siapa yang berani mempresentasikan hasil dari LKPD kegiatan yang pertama? Siapa yang berani? Ayo bacakan hasil LKPD kegiatan yang pertama. Alan bisa bacakan? Ayu bisa bacakan yuk. Bisa, Bu. Ya, silakan untuk kegiatan yang pertama. Ayam bertulang belakang, berkaki dua, memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada hewan apa lagi dalam kegiatan? Kambing Ciri-cirinya? bertulang belakang, memiliki kaki 4 untuk organ gerak. Hewan herbivora. Terus ada burung bertulang belakang, memiliki paruh, sebagian besar tubuhnya tertutup oleh bulu dan sepasang kaki untuk organ gerak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ayu. Berdasarkan LKPD, ya terima kasih. Berdasarkan LKPD yang telah kalian kerjakan, di situ kalian sudah bisa memberikan atau menjelaskan ciri-ciri dari contoh hewan bertulang belakang. Mulai dari yang pertama tadi apa? Ada apa yang pertama? Ayam. Ayam. Ciri-cirinya ayam
Bertulang belakang, berkaki dua, memiliki paruh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya di situ ada apa lagi? Ada kambing. Kambing, coba Muslimah. Bertulang belakang, memiliki kaki 4 untuk organ gerak hewan Herbivora. Yana, selanjutnya terakhir adalah burung. Coba Muhaimin. Muhaimin tolong bacakan untuk yang burung. Mic-nya dibuka dulu, Nak. Mikrofonnya dibuka dulu, Nak. Burung bertulang belakang, memiliki paruh, sebagian besar tubuhnya tertutup oleh bulu, dan sepasang kaki untuk organ gerak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hebat sekali. Nah, anak-anak, setelah kalian melaksanakan atau mengisi kegiatan LKPD yang pertama, kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri dari contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita, sepertinya sudah mulai ada yang kurang semangat. Kita tepuk semangat dulu, siap? Siap, Bu. Siap. Tepuk semangat. Semuanya coba tangannya di depan dada masing-masing. Seperti ibu, posisikan tangannya di depan dada. Konsentrasi. Mulai. Siap, semuanya jangan ada yang melamun. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Nak ya. Baik, siap semuanya. Konsentrasi semuanya, pegang telinga. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang mata. Ayo pegang mata. Pegang bahu. Mana bahu? Ayo bahu. Mana bahu? Oh, baik. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Anak-anak ibu masih konsentrasinya bagus. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran berikutnya, kalian sudah ibu kirimkan bahan ajar pada WhatsApp grup ya, Nak ya. Di sini ibu telah kirimkan link untuk bahan ajar yang kalian bisa buka dan kalian pelajari. Nah, anak-anak, di dalam bahan ajar ini kalian ada teks bacaan mengenai siput bukanlah hewan yang lemah. Sudah dibuka bahan ajarnya, sudah? Sudah, Bu. Baik, pintar sekali. Jika sudah dibuka, tolong coba siapa yang berani membacakan paragraf yang pertama. Paragraf pertama, siapa yang berani membacakan bacaan siput bukanlah hewan lemah? Saya, Bu. Boleh, silakan.
menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat, menjijikan, bahkan karena gerakannya yang lambat. Jarang orang menjijikannya dengan kerinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput ini merupakan hewan yang tidak Raka, dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja? Apa, Bu? ya lanjutkan sedikit lagi nah. Selanjutnya, lanjutkan Kak, lanjutkan. Raka, Apa saja Ya. kelebihan dan keistimewaan tersebut? baik, terima kasih. Raka sudah membacakan paragraf yang pertama. Sekarang siapa yang mau membacakan paragraf yang kedua? Saya, Bu. Ya, silakan. Muhaimin, paragraf kedua. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri penguraian. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Terima kasih Muhaimin. Selanjutnya paragraf ketiga, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, ayo silakan. Saya, Bu. Siput adalah sang pengembara namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun Ayu. sangat luas. Ayo. Iya, Bu. Ya, Ojan, sebentar. Ojan mau membacakan paragraf yang ketiga ya. Jan, silakan Jan. Bu, si pemiliki. Iya, betul, pintar. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam vegetasi dan lingkungan dan mempertahankan diri serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuhnya siput memiliki lendir-lendir. Ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya. Ketika berjalan di permukaan jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikurangi Tuhan dengan cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Terancam oleh lingkungan atau predator, meski tertarik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dengan aman. Dengan cangkangnya, predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Sudah. Baik, untuk paragraf yang keempat, siapa yang berani membacakan yang keempat? Saya, Bu. Ya, silakan Alan. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan, begitu juga dengan manusia.
diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Sudah, Alan? Semuanya bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Alan bisa dengar suara Ibu? Bisa. Bisa. Terima kasih untuk Alan yang sudah membacakan, dan semua yang sudah membacakan Ibu ucapkan terima kasih. Kalian luar biasa telah menyimak pembelajaran dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, di dalam teks tadi, teks yang kalian sudah baca, di situ berjudul tentang apa judulnya? Siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, siput ini kan biasanya banyak lendirnya, ya nak ya, menjijikan. Lalu siput ini sangat lambat sekali dibandingkan dengan kelinci. Jika kelinci bisa meloncat dan berlari dengan cepat, tetapi siput, bagaimana siput? Mikrofonnya kalau mau bicara dibuka ya nak ya, Muhaimin. Kalau siput bagaimana jalannya nak? Lambat. Nah, tetapi siput ini memiliki banyak kelebihan. Contohnya, siput ini memakan daun-daunan dan sisa makanannya itu biasanya jatuh ke tanah dan bisa membantu menguraikan daun-daun tersebut sehingga menjadikan tanah menjadi subur. Makanya dari itu, ketika kalian memiliki teman ataupun kalian merasa diri kalian itu kurang hebat, itu tidak boleh ya nak ya. Karena di dalam diri kalian itu terdapat kelebihan yang Allah ciptakan. Jadi kalian harus tetap semangat dan percaya diri dalam pembelajaran, dalam kegiatan di rumah. Jika ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan ada lomba-lomba, kalian harus percaya diri, semangat mengikuti, jangan sampai kalian menganggap diri kalian itu tidak bisa. Bu, saya tidak bisa, saya tidak mau. Sebetulnya di dalam diri kalian itu sudah ada, Allah berikan kelebihan kita dari makhluk lainnya karena kita merupakan manusia yang diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna, memiliki akal, pikiran, semua Allah berikan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi tidak boleh minder ya nak, tidak boleh malu, atau apalagi tidak boleh mengejek teman. Misalkan membanding-bandingkan teman. Bu, saya tidak mau berteman dengan yang bodoh misalkan. Karena Bu, saya tidak mau berteman dengan misalkan Bu, kata Muhaimin, Muhaimin gak mau temenan sama Ojan, soalnya Ojan itu anaknya kecil, terus Ojan itu cengeng. Tidak boleh ya nak ya mengejek seperti itu ya nak ya. Jadi berdasarkan cerita tadi, siput bukanlah hewan lemah. Walaupun siput itu lambat, tetapi masih banyak memiliki kelebihan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya anak.
anak-anak? Sampai di sini ada yang mau ditanya, Pintar? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kalian sekarang coba kerjakan LKPD untuk kegiatan yang kedua. Ya nak ya, dimana di dalam kegiatan yang kedua ini kalian akan menemukan ide pokok, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Di sini ada 5 paragraf, masing-masing paragraf kalian harus cari ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian kerjakan bersama teman kalian. Anak-anak jangan ribut, kerjakan dengan baik ya nak ya. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang. Kerjakan dengan baik, tetap semangat. Dikerjakan ya nak ya. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan kegiatan kedua pada LKPD? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang aktifkan kembali videonya agar terlihat wajah cantik dan gantengnya sama ibu ya. Nah, anak-anak, ibu persilahkan untuk yang mau mempresentasikan paragraf yang pertama untuk ide pokok dan kalimat pengembang.
Siapa yang mau membacakan untuk paragraf yang pertama? Leni, yang betul Leni. Leni tolong HP-nya diarahkan ke wajah Leni ya nak ya, jangan digoyang-goyangkan agar fokus. Diaktifkan videonya Leni. Ayo, Raihan tolong bacakan paragraf yang pertama nak, ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ya Bu. Masuk. Cari. Yang lain perhatikan. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembang. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ide pokok kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput dan ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Penguraian jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar. Siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya. Ketika berjalan di permukaan jalan sekekar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Raihan semuanya. Terima kasih telah mempresentasikan tentang ide pokok dan kalimat pengembang dari perwakilan dari kelompok Raihan ya nak ya. Di sini kalian sudah hebat sekali bisa menemukan ide pokok. Nah, ide pokok dari setiap paragraf ini adalah gagasan utama ataupun kalimat utama yang kalian bisa temui dari setiap paragraf. Kalian hanya dengan membaca dan memahami, lalu kalian bisa menemukan ide pokok tersebut. Ide pokok yang harus kalian ingat tidak selalu berada di awal kalimat. Bisa di awal, bisa di akhir, ataupun bisa di awal dan di akhir. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti ya nak ya. Semuanya paham? Paham. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak nak? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke dalam kegiatan ketiga pada LKPD.
Linknya masih yang sama, tapi kalian kerjakan bersama kelompok kalian pada kegiatan yang ketiga, yaitu dengan cerita. Nah, coba perhatikan ini. Nah, di sini mari kita amati beragam corak gambar. Di sini ada gambar apa ini, Nak? Yang pertama ada gambar apa ini? Ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan adanya badai. Nah, ini disebut dengan corak realis. Ya, Nak ya. Nah, jika yang ini adalah nih, yang di sini nih ada di sini corak gambar. Gak butuh narkoba, main bass aja katanya ya. Nah, ini merupakan contoh corak karikatur di mana di sini bagian biasanya ya Nak ya, bagian kepalanya ini lebih besar dibandingkan badannya. Nah, anak-anak di sini ada nih satu lagi nih, coraknya itu corak apa ini Nak? Gambar apa ini Nak? Yang ketiga. Hewan. Di sini Ibu punya gambar hewan burung hantu. Nah, corak di sini adalah merupakan corak di mana burung hantu ini merupakan termasuk dekoratif. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bentuk kartun. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan tadi di kegiatan kedua, coba perhatikan tampilan Ibu sebentar ya Nak ya. Sudah terlihat belum Nak? Baik, di sini kita akan amati beragam corak gambar. Yang ada di sini ada 4 corak gambar. Yang pertama ada gambar lukisan sedang menggambarkan adanya badai, angin topan di dalam lautan. Di sini coraknya disebut dengan corak realis. Dan yang kedua di sini ada yang namanya corak karikatur, di mana karikatur ini biasanya bagian kepalanya lebih besar, lalu bagian tubuhnya lebih kecil dan ditambah dengan kata-kata yang menjadi inspirasi. Selanjutnya di sini ada gambar apa ini Nah yang ketiga nih? Hewan apa? Burung hantu. Nah, burung hantu ini termasuk corak dekoratif di mana hewan tersebut digambarkan seperti bentuk aslinya hanya mengubah sedikit. Jika yang tadi badai ini bentuknya coraknya realis. Kalau realis itu nyata. Tapi kalau misalkan burung hantu ini nyata tetapi dengan inovasi dan sedikit perbedaan dari nyatanya ya Nak ya, bisa diinovasikan ataupun diberikan gambar yang lain. Selanjutnya yang corak keempat ini biasanya adalah biasanya suka di film-film kartun ya Nak ya. Di sini coraknya namanya yaitu corak kartun. Nah, dari beberapa beragam corak gambar ini, yang pertama tadi apa? Realis. Yang kedua
adalah karikatur. Yang ketiga dekoratif. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Kartun pintar, hebat sekali. Nah, dari beragam corak ini nanti kalian tolong kita masuk ke dalam. Nah, anak-anak coba nanti kalian lihat sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak nak tentang beragam corak? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kalian masuk ke dalam kegiatan ketiga di mana kalian akan membuat gambar dari cerita yang dari gambar yang telah Ibu berikan. Kalian buat cerita bergambar ya nak ya. Kalian boleh nanti mengurutkan lalu menceritakan dengan salah satu corak yang kalian pilih ya nak ya. Dikerjakan di kegiatan ketiga. Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan kelompok ya, dengan kompak dan baik ya nak ya. Sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakan kegiatan ketiga pada LKPD. Dimulai dari sekarang ya nak. Anak-anak sudah selesai mengerjakan kegiatan ketiga pada LKPD? Sudah, silakan aktifkan kembali video agar wajah kalian bisa terlihat ke Ibu ya nak ya. Sudah siap mempresentasikan kegiatan ketiga? Siapa yang berani mempresentasikan? Bacakan cerita bergambar pada kegiatan ketiga di LKPD, hasil kelompok kalian. Siapa yang berani mewakilinya? Muslimah, tolong dibacakan ya. Yang dibacakan ceritanya saja ya. Silakan Muslimah. Siput menurut sebagian orang ditangkap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan, bahkan karena gerakannya yang lamban. Tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraian serpihan daun-daunan. Siput adalah sang pengembara yang mandiri, meskipun siput berjalan lamban. Namun, siput memiliki keistimewaan yang sangat bagus. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari sang predator. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muslimah yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan
kegiatan yang ketiga. Nah, anak-anak di sini kalian sudah bisa membuat cerita bergambar yang telah Ibu berikan pada LKPD. Ayu, mic-nya bisa dimatikan, suaranya feedback nggak? Nah, baik. Baik anak-anak, setelah melakukan kegiatan LKPD yang ketiga, di sini kalian sudah bisa membuat cerita dari gambar yang Ibu berikan. Luar biasa, semua anak-anak Ibu hebat sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di kegiatan ketiga. Coba siapa yang masih ingat tentang kegiatan yang pertama? Kita belajar apa tadi yang pertama? Tentang apa? Kita belajar tentang apa ya tadi yang pertama? Masih ingat tidak? Ciri-ciri nama hewan. Ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan apa, Nak? Yang memiliki apa? Memiliki kaki, telinga, dan tulang belakang. Bertulang belakang. Jadi tadi kita sudah bisa menentukan ciri-ciri hewan bertulang belakang, mulai dari kucing, kelinci, ayam, burung. Kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri hewan vertebrata. Selanjutnya yang kedua, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ide pokok. Tentang ide pokok, menemukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan yang telah Ibu kirimkan pada bahan ajar. Nah, yang ketiga barusan, ada yang masih ingat tidak? Kita belajar tentang apa? Membuat dari gambar. Membuat cerita bergambar. Jadi pinter Raihan, masih ingat sekali. Nah, jadi kita sudah bisa pertama menentukan ciri-cirinya hewan vertebrata, menemukan ide pokok dari setiap paragraf, dan yang terakhir anak-anak Ibu kelas 5 sudah hebat bisa menyusun atau membuat cerita bergambar dari gambar yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, sampai di sini sebelum Ibu berikan soal evaluasi, ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian coba kerjakan sekarang kalian coba kerjakan soal evaluasi ya, Nak ya. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup ya, Nak ya. Sudah dibuka belum, Nak? Soal evaluasinya sudah ada di link grup kalian. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup kalian ya, Nak ya. Nah, ini adalah soal evaluasi tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Nanti kalian tolong isi nama lengkap, kelas, dan menjawab 10 pertanyaan yang ada dalam soal evaluasi tersebut. Lalu kalian kirimkan kembali ke Ibu. Ya, Nak ya. Semuanya sudah siap? Sudah siap semuanya mengerjakan? Sudah. Sudah siap. Sekarang Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri ya, Nak ya. Kerjakan dengan baik, semangat, dan kalian pasti bisa. Kerjakan dari sekarang ya, Nak ya.
Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Sudah, jika sudah. Yang lain, selain Alan, apakah sudah selesai semua? Tolong kembali untuk mengaktifkan videonya, agar wajah cantik dan tampannya terlihat ke Ibu. Nah, sudah selesai semuanya mengerjakan evaluasi? Sudah. Baik. Sebentar Ibu akan cek dulu yang sudah masuk ya Nak ya. Di sini alhamdulillah sudah masuk semua mengerjakan evaluasinya. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, di sini Ibu akan bertanya, apa sih yang kalian ketahui dari atau kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita tadi belajar tentang apa? Masih ingat? Ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata, pintar sekali Raihan. Selanjutnya yang kedua, kita belajar tentang apa, Nak? Pokok dan kalimat pengembangan. Baik, pintar sekali, hebat. Raihan, Muslimah, yang lain jangan sampai melamun ya Nak ya. Di sini yang kedua kalian telah mempelajari ataupun menemukan ide pokok dari setiap paragraf di teks bacaan yang telah Ibu berikan. Yang ketiga tadi belajar tentang apa? Membuat kalimat dari gambar. Oh, membuat gambar cerita. Iya, betul sekali, atau kalimat cerita dari gambar yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa mengurutkan gambarnya, lalu kalian sudah bisa membuat ceritanya. Luar biasa, hebat sekali. Anak-anak, Ibu sangat bangga pada kalian karena kalian itu tetap semangat walaupun kalian masih dalam kondisi pandemi yang tidak bisa ke sekolah, hanya bisa bertatap muka dengan Ibu melalui Google Meet ini. Nah, anak-anak, di sini berdasarkan hasil evaluasi, wah luar biasa sekali anak-anak Ibu kelas 5 ini, hebat semuanya. Nilainya tidak ada yang di bawah KKM, jadi tidak ada yang di remedial. Dan untuk yang di atas KKM semuanya Nak ya, berarti kalian hanya mengerjakan soal pengayaannya saja. Nanti Ibu akan kirimkan ya Nak ya. Ibu sudah kirimkan ya Nak ya Ibu sudah kirimkan soal pengayaannya di dalam WhatsApp grup ya Nak ya. Nah, anak-anak, berdasarkan kegiatan hari ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Walaupun kalian masih dalam keadaan pandemi, kalian tetap harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa meraih cita-cita kalian yang kalian impikan. Nah, anak-anak, untuk tugasnya nanti kalian tolong buat satu gambar apapun, tapi kalian pilih satu coraknya. Misalkan kalian mau pilihnya coraknya realis, berarti gambarnya tentang bercorak realis. Kalau misalkan kalian mau pilih kartun, berarti kalian gambar menggunakan corak kartun. Paham untuk tugasnya? Paham. Baik. Paham. Nah, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. 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 Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Ayu silakan pimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas semangat kalian mengikuti pembelajaran daring yang Ibu laksanakan. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar, jangan sampai lupa tugasnya ya nak ya, dikerjakan ya nak ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan. Sampai ketemu lagi. Ya Bu, terima kasih.